Ibu Kasih SMK Bu Lili Rahmawati, cabang dinas pendidikan wilayah 1, dan teman-teman operator dan proktor SMA, SMK, SLB, cabang dinas pendidikan wilayah 1 yang saya hormati juga. Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk pagi hari ini, untuk kegiatan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan ANBK tahun 2022-2023 akan segera kita mulai. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah ini, semoga kegiatan pada pagi hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan berikan hasil yang baik untuk kita semua. Amin. Untuk pembukaan pada pagi hari ini, kami persilakan dari Kasih SMK, kami persilakan untuk sambutan waktu dan tempat, kami persilakan. Oke, Matur nuwun, suara saya bisa terdengarkah? Sampun Pak, tunggu. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kasih SMK Bu Lili Rahmawati, yang kami hormati Bapak Ibu operator, proktor, SMA, SMK, SLB, cabang dinas pendidikan wilayah 1. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang virtual untuk kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan persiapan kegiatan ANBK dalam kondisi yang sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, kali kedua kita ketemu di ruang virtual dalam pelaksanaan rapat koordinasi pelaksanaan AN. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk persiapan pelaksanaan AN ini mudah-mudahan atau kami berharap itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan maksimal. Semoga pelaksanaan nanti bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam laman AN ada beberapa hal yang kami mengingatkan saja. Di dalam persiapan pelaksanaan itu, di situ tertera tanggal-tanggal penting untuk simulasi ANBK, seperti untuk periode pertama maksimal di tanggal 27 Juli itu diharapkan untuk pemutakhiran data status dan moda. Kemudian di tanggal 30 sampai 31 Juli itu sinkronisasi simulasi. Agustus itu adalah pelaksanaan simulasi. Itu yang periode pertama. Kemudian yang periode kedua itu di tanggal 1 sampai 3 Agustus itu adalah pemutakhiran data status dan moda. Kemudian tanggal 6 sampai 7 Agustus itu adalah sinkronisasi simulasi, dan 8 sampai 11 itu adalah pelaksanaan simulasi. Bapak dan Ibu, untuk pelaksanaan ini banyak kegiatan-kegiatan yang memang persiapannya itu butuh satu proses yang luar biasa. Kami berharap untuk teman-teman operator dan proktor itu terus mengikuti, terus panteng laman AN yang ada di web.
jangan sampai teman-teman itu ketinggalan informasi sehingga yang lain sudah berjalan 2 langkah ke depan, sementara ada pertanyaan-pertanyaan yang harusnya itu sudah dilaksanakan, tetapi karena ketidaktahuan, ketidakmengertian atau kurang perhatiannya sehingga tidak melaksanakan proses-proses yang harus dilalui. Pengalaman dari kemarin itu ada beberapa sekolah yang mana menganggap AN itu satu hal yang tidak begitu penting, sehingga perhatiannya kurang, utamanya dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Yang tolong nanti untuk mengingatkan kepala sekolah masing-masing, pelaksanaan ANBK itu perlu satu dukungan beliau, dukungan material, dukungan moral, sehingga untuk teman-teman operator ini pelaksanaan itu menjadi smooth begitu. Ketika kepala sekolah itu mendukung secara penuh, saya yakin apa yang dibutuhkan oleh teman-teman operator maupun proktor itu bisa dilaksanakan. Jadi kunci pertama itu ada di komitmen kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan persiapan maupun pelaksanaan ini, sehingga teman-teman proktor dan operator ini melaksanakan dengan enak begitu. Kemudian yang berikutnya untuk teman-teman operator dan proktor, yang tolong komunikasi dan koordinasinya itu sesering mungkin. Ini ketika kita ada Zoom, manfaatkan Zoom ini untuk bisa saling sharing apapun. Jadi ketika mendapati kendala atau permasalahan yang ada, sharing itu diperlukan sekali sehingga solusi dapat terwujud. Karena di sini nanti ada beberapa punya satu pengalaman sehingga nanti bisa membantu Bapak dan Ibu untuk persiapan maupun pelaksanaannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pastikan bahwa sarana di masing-masing satuan pendidikan itu sudah mendukung untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi usahakan ketika itu menjadi kendala, usahakan untuk bisa dimaksimalkan dulu. Sehingga ketika nanti berproses, itu sarprasnya tidak akan menjadikan satu ganjalan untuk kita. Kemudian yang berikutnya, teman-teman operator dan proktor itu menjadi satu hal yang penting menurut kami, karena disitulah nanti kunci dari pelaksanaan AN ini bisa diterapkan, bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau teman-teman proktor dan operator ini masing-masing itu masih terkendala dengan intern, mudah-mudahan ini bisa segera terselesaikan. Dan nanti ada informasi yang akan disampaikan oleh Pak Catur. Jadi Pak Catur, nanti itu disimak dengan baik. Kemudian tanyakan kalau ada hal yang memang kurang bisa dimengerti satuan pendidikan. Dan mumpung kita ketemu, mumpung kita bersama-sama, sekali lagi kami pesankan kepada teman-teman operator dan proktor, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk sharing, dan jangan sampai kita lepas dari pengumuman-pengumuman ataupun hal-hal yang secara prosedural itu harus dilalui, harus dilakukan oleh teman-teman operator dan proktor. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan, sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan ini membawa satu manfaat untuk kita semua, khususnya untuk persiapan pelaksanaan ANBK di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Kita satu kata, kita satu tekad untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan AN tahun 2022, khususnya di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1.
Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tunggul atas arahannya untuk teman-teman semua. Langsung saja untuk mengisi acara berikutnya, yaitu langsung untuk pemateri. Nanti disimak baik-baik persiapan untuk terkait pelaksanaan ANBK. Kami berharap dari cabang dinas juga teman-teman yang ada di satuan pendidikan mengerti sedanten. Jadi sehingga pelaksanaan ANBK tahun ini bisa diberikan kelancaran dan kemudahan. Langsung saja tidak panjang lebar untuk pemateri 1, nanti Pak Catur dari SMK LPI, kami persilakan waktu dan tempat. Monggo. Jadi masih bisa deh, jam 1 nggak apa-apa, saya konfirmasikan ke ini audio. Oke. Audio satu. Oke. Suara belum masuk Pak Catur, suara belum. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, salam, Om Swastiastu. Selamat sejahtera selalu untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati pula Pak Katabdin yang mewakili, yang saya hormati Pak Kasih SMA, Bu Kasih SMK, yang saya hormati pula teman-teman staf cabang dinas wilayah 1, dan yang saya hormati teman-teman proktor, teknisi, mungkin sekaligus teman-teman operator dapodik, baik SMA, SMK, maupun SLB. Baik, pagi hari ini kita nanti bersama-sama sharing, ya sedikit ada informasi yang perlu saya sampaikan terkait dengan kegiatan ANBK, baik yang tahap 1 maupun tahap 2. Perlu kita sampaikan Bapak Ibu, teman-teman proktor dan teknisi, bahwa untuk perbaikan data, perbaikan di web ANBK masih bisa dilakukan, karena mungkin terkait dengan tahap 2 yang masih dibuka sampai dengan mungkin tanggal 3. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, teman-teman proktor dan teknisi, untuk pemutahiran data, mohon teman-teman operator dapodik untuk segera menyelesaikan update terbaru tentang dapodik yang versi terbaru 2023A, karena nanti akan berlanjut di BioAN, di mana BioAN itu datanya berawal dari dapodik yang sudah melaksanakan pemutahiran atau data paling terbaru. Setelah itu dilakukan, silakan Bapak Ibu operator atau teman-teman operator dapodik bisa melakukan pengecekan biodata di BioAN. Pastikan biodata itu sudah tertera di sana semua. Kalau memang sudah melakukan pemutahiran data di dapodik, lakukanlah impor data. Sehingga data yang tertera sudah mengalami perbaikan. Dan selanjutnya, oleh teman-teman proktor ataupun teknisi atau siapapun yang ditugaskan kepala sekolah, pengecekan data di web ANBK. Di web ANBK, ya seperti yang tadi saya sampaikan, masih ada waktu atau masih dibuka laman web untuk perubahan data, di mana data tersebut ada 3 yang harus diisikan. Yang pertama, identitas, di mana nanti identitas bisa panjenengan isikan semuanya, termasuk status pelaksanaan dan moda pelaksanaan. Kami hanya bisa menghimbau untuk semua teman-teman baik SMK, SMA maupun SLB untuk melaksanakan dengan status pelaksanaan mandiri dan moda pelaksanaan online.
Tetapi apabila Bapak Ibu, teman-teman proktor teknisi mengalami kendala koneksitas internet, monggo kami persilakan dengan moda semi online ataupun menumpang. Kami hanya bisa menghimbau, terutama teman-teman yang ada di kota, mungkin kami bisa mengatakan mewajibkan semua online dan harus mandiri. SMK Kota Semarang sudah kami himbau untuk melaksanakan secara mandiri dan online. Karena yang pengalaman kemarin dan kita sudah melaksanakan dengan baik, terutama adalah teman-teman yang sudah melaksanakan full online. Yang semi online masih terkendala pada satuan pendidikan masing-masing, terlebih pada server. Ada 2 SMK kemarin, ini contoh aja. Contoh di Kota Semarang, 2 server mengalami kendala saat pelaksanaan ANBK di hari pertama. Maka untuk menghindari hal tersebut, karena mohon maaf, dari pihak provinsi sendiri, kita sudah melaporkan sepertinya kurang menindaklanjuti, sehingga kami hanya bisa mengarahkan untuk kegiatan ANBK semua menggunakan moda pelaksanakan full online. Ya, untuk menghindari hal tersebut, ayo kita bareng-bareng pindah semua ke full online. Tetapi mohon maaf untuk teman-teman yang dalam tanda kutip infrastruktur terlebih adalah di koneksitas internet kurang memadai, kami persilakan untuk menggunakan moda semi online, dan kami nanti akan memberikan pelayanan yang secara maksimal dan akan berikan link untuk pengunduhan BAD yang terbaru, yang fresh. Bapak Ibu, teman-teman proktor teknisi, Bapak Ibu setelah pengisian di identitas masih di web ANBK, silakan mengisi pada tim teknisi. Mohon semua isian diisi dengan baik dan benar sesuai dengan kondisi yang ada. Baik proktor teknisi wajib diisikan termasuk nomor HP dan email. Itu wajib diisi semuanya. Identitas kepala sekolah, terlebih kepala sekolah yang mengalami pergantian yang terbaru. Selanjutnya terakhir infrastruktur, mohon segera juga diisi karena di situ akan diminta semua identitas terkait dengan koneksitas internet semuanya. Mohon diisi termasuk PLN dan jumlah klien, server yang dimiliki, suite hub dan macam sebagainya. Mohon diisi. Silakan berkoordinasi. Kami hanya ingin menyampaikan pembagian tugas. Yang pertama, memang tadi sudah saya sampaikan dari awal bahwa tugas operator Dapodik mengelola dan mengupdatekan untuk data-data yang ada di Dapodik, terlebih pada versi yang terbaru. Selanjutnya, untuk BOAN masih tetap harapan saya, tetapi kita kembalikan lagi ke sekolah masing-masing sesuai dengan tupoksi ataupun tugas dari kepala sekolah atau pimpinan. Harapan saya di BOAN juga masih teman-teman operator Dapodik, karena Dapodik dan BioAN itu masih dalam satu kaitannya, terlebih pada biodata siswa. Selanjutnya untuk pengambil alihan ke web ANBK bisa dilimpahkan atau diberikan tugas kepada teman-teman proktor ataupun teknisi, terlebih ke proktor. Karena proktor yang menjalankan segala administrasi yang di dalamnya. Karena nanti di sana panjenengan akan menemukan fitur yang terbaru untuk pencetakan kartu, terus pada saat pelaksanaan juga akan mendapatkan token di peserta masing-masing. Bapak Ibu, di BON nanti semua akun sudah diberitahukan lewat Cabdin kepada kepala sekolah masing-masing ataupun petugas yang lain yang ditunjuk. BOAN bagi yang SMA mungkin UJT 03, 01, dan 4 digit sekolah. SMK, KJTG 03, 01, 4 digit sekolah masing-masing. Dan selanjutnya SLB, LJTG kalau nggak salah 03, 01, dan seterusnya. Mohon teman-teman Cabdin nanti bisa mengoreksi apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang keliru tolong nanti disanggah atau
kita benarkan bersama-sama. Selanjutnya, untuk masuk di web ANBK bisa menggunakan user K0301 dan 4 digit sekolah masing-masing. Password sudah diberikan lewat kepala sekolah ataupun petugas yang ditunjuk oleh cabang dinas. Di BOAN nanti panjenengan akan diminta untuk perubahan password. Silakan kalau ingin dirubah, karena memang petunjuknya seperti itu, harus merubah, silakan dirubah. Saran, hanya sekedar saran. BOAN bisa menggunakan atau disamakan dengan passwordnya ya, Dapodik, karena masih keterkaitan. Hanya sekedar untuk menghindari lupa. Rata-rata teman-teman itu semua mengalami kelupaan untuk masuk ke bio maupun web. Maka kami hanya bisa menganjurkan seperti itu. Silahkan. Yang terpenting semua diingat dengan baik dan jelas. Dan tidak semua bisa mengakses. Hanya itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kami mengharap panjenengan semua, seperti tadi arahan Bapak Tunggul, Kasih SMA, panjenengan semua, terlebih adalah teman-teman proktor dan teknisi yang mengelola web ANBK. Mohon setiap hari cek dan simak semua informasi di web ANBK, terutama di dashboard. Itu nanti informasi ada di sana semua, update tanggal, kapan pelaksanaan, kapan terlambat, dan seterusnya. Termasuk nanti mungkin panjenengan diharapkan untuk mendownload atau unduh semua Exambro maupun Exambro klien maupun admin ataupun proktor. Silakan nanti disimak di sana, semua ada semua, termasuk juknisnya. Ya, setiap hari, setiap pagi silakan cek. Syukur sebelum pulang pun panjenengan semua juga wajib ngecek. Kalau memang panjenengan bisa mengakses pakai HP, silakan lakukan dengan baik. Karena nanti informasi itu tidak harus pagi terbitnya, tetapi malam pun bisa jadi karena pengalaman yang sudah-sudah. Bapak Ibu, teman-teman proktor, kami mengharap sebelum panjenengan melaksanakan kegiatan NBK sesuai arahan Bapak kasih tadi, terkait dengan infrastruktur, terlebih pada SDM. Siapkan SDM yang sudah ditunjuk oleh kepala sekolah. Bagi yang belum, segeralah koordinasi dengan kepala sekolah agar ada penunjukan atau penugasan dari kepala sekolah, sehingga jelas tupoksinya, jelas tugas-tugasnya. Tidak ada yang saling lempar karena hanya menunggu surat tugas. Selanjutnya, Bapak Ibu, persiapkan semua segala infrastruktur, baik komputer proktor ataupun klien. Nah, ini yang lebih penting lagi. Semua komputer klien dipersiapkan dengan baik, terlebih adalah koneksitas internet. Pastikan internet juga tersedia dengan baik. Permasalahan berapa bandwidth-nya, monggo dipersilahkan. Yang jelas semua harus punya kalau ingin melaksanakan secara mandiri maupun full online. Yang semi online itu sebetulnya harus ada koneksitas internet, karena nanti akan dibutuhkan saat panjenengan upload, sinkron, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, terkait nanti saat hari H pelaksanaan ataupun sebelumnya, paling tidak 2 hari sebelum pelaksanaan, semua komputer yang ada di klien harus sterilisasi. Jangan sampai ada yang nanti saat pelaksanaan anak merasa belum bisa mengerjakan dengan maksimal karena suatu hal di komputernya masing-masing atau di komputer klien tersebut. Maka kami minta tolong teman-teman teknisi untuk segera bergerak cepat sebelum pelaksanaan, 2 hari sebelum pelaksanaan atau 3 hari bahkan, segera lakukan pengecekan ulang, cek keseluruhan termasuk jaringan-jaringan yang ada, hub juga cek, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tidak sesuai dengan kapasitasnya, maka lakukan secara berkala sehingga
semua pelaksanaan ANBK berjalan dengan baik. Demikian pula dengan teman-teman proktor, untuk tetap memantau di web ANBK, stay tune di laptop ataupun komputernya masing-masing. Informasi terbaru segera dikoordinasikan di tingkat internal agar semua berjalan dengan baik pula. Dan terlebih adalah kartu-kartu login anak-anak dipersiapkan dengan baik. Apabila nanti ada permintaan apapun terkait yang ada di ANBK, silakan berkoordinasi tingkat internal ataupun dalam komunitas ataupun di grup. Yang terakhir mungkin bisa saya sampaikan dan nanti kita berinteraksi, saling tanya jawab. Kami minta mungkin dari fasilitasi teman-teman SLB, kemarin ada yang datang ke sini teman-teman SLB, saya tanyakan ada nggak grupnya WA atau komunitasnya teman-teman SLB. Kalau belum ada, tolong segera dibuatkan agar kita cepat dan mudah untuk berkoordinasi. Karena mohon maaf, ini pengalaman yang sudah-sudah baik UNBK maupun ANBK, kita semua punya komunitas ataupun grup untuk berkoordinasi pelaksanaan. Seperti contohnya PKBM kita ada sendiri, SMP juga ada sendiri, SMA, apalagi SMA itu ada WhatsApp, ada Telegram, SMK juga ada. Maka semua teman-teman di Kabupaten Semarang maupun di Kota Semarang harus tetap menggunakan media sosial, dalam hal ini komunitas, grup, apapun, baik Telegram, WhatsApp, ataupun yang lain, agar mempermudahkan koordinasi kita dalam pelaksanaan ANBK. Mohon nanti bantuannya mungkin Mas Guntur, Mas Satrio, atau teman yang lain untuk memberikan fasilitas, dan barangkali kami, kita yang ada di Capdin, di tim di Capdin bisa masuk di dalamnya dan bisa memberikan segala arahan maupun informasi yang kita miliki. Saya kira mungkin hanya itu. Apabila nanti Proktor Teknisi ingin menanyakan suatu hal, kami persilahkan, dan tentunya teman-teman di tim Capdin bisa menambahkan ataupun mengoreksi apa yang sudah saya sampaikan, sehingga teman-teman yang mengikuti kegiatan ini, Zoom meeting ini, benar-benar mendapatkan informasi yang bisa dijalankan di sekolahan ataupun di internalnya masing-masing. Mungkin hanya itu, Mas Guntur dan teman-teman yang lain. Dan sekali lagi saya sampaikan, untuk Mas Mastur, SMA N3 yang sudah memberikan fasilitas ini, semoga apa yang kita harapkan untuk pelaksanaan ANBK berjalan dengan baik dan dimudahkan untuk segala urusannya. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pemaparan informasi dan macam sebagainya nanti bisa di-upload ataupun dikirim lewat komunitasnya masing-masing. Ini saya hanya bisa memberikan gambaran aja sedikit tentang alur pelaksanaan ANBK. Ngoten, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catur atas waktunya yang telah diberikan. Seperti yang disampaikan tadi Pak Mastur, Pak Catur, ini untuk perhatian kita semua, nggih. Jadi kami harapkan nanti waktu pelaksanaan sudah tidak ada kendala-kendala. Walaupun ada kendala, nanti bisa kita selesaikan bersama-sama dengan baik. Seperti itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nanti silahkan ditampung terlebih dahulu sebelum pertanyaan. Nanti kita coba untuk masuk ke materi kedua. Nonton nggih. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan silakan nanti tampung dulu, nanti sekaligus untuk pemateri kedua, dan teman-teman operator yang kami tunjuk dari cabang dinas nanti bisa ikut memberikan tambahan-tambahan jika diperlukan. Nonton. Untuk selanjutnya monggo untuk Pak Catur dari SMK Kaliwungu untuk bisa memberikan materi, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Guntur atas waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman operator dan
proktor di Kota dan Kabupaten Semarang, nggih, 1 Cabdin. Yang kami hormati dulu Pak Tunggul sebagai Kasih SMA dan Bu Lilik Rahmawati Kasih SMK. Untuk materi sebetulnya sudah hampir lengkap, nggih. Sudah lengkap, sudah beberapa sudah disampaikan alurnya tadi oleh Pak Catur dari SMK LPI di Kota Semarang. Oke. Kami hanya menekankan untuk tentang tanggal-tanggal penting aja. Mohon izin kami share screen dulu. Oke, share screen kami sudah kelihatan, nggih? Terutama nggih di tanggal penting untuk pelaksanaan AN tahun 2022, yakni untuk hari Senin sampai Kamis, ya, Senin sampai Kamis, tanggal 1 Agustus sampai tanggal 4 nanti, itu adalah simulasi AN gelombang pertama. Itu nanti untuk semua jenjang. Kemudian yang gelombang 2 nanti di tanggal 8 sampai 11 Agustus, itu ada 4 hari, maka nanti Senin sampai Kamis itu terbagi menjadi 2, Senin, Selasa, dan Rabu Kamis. Kemudian untuk gladi itu nanti sekali, ya, untuk jenjang SMA, SMK. Gladi diadakan tanggal 22 sampai 25 Agustus 2022. Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri nanti di 29 Agustus, jadi kurang lebih 1 bulan yang akan datang, nanti sudah pelaksanaan untuk ANBK. Kemudian untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Catur tentang pemanfaatan laman ANBK tadi, beberapa perubahan nanti yang ini yang sudah login kemarin. Ini sudah tampilannya kurang lebih sama seperti ini. Ketika jenengan nanti login untuk pengaturan akun, kemudian nanti informasi akan ditampilkan di dashboard-nya. Dan nanti tadi sudah disampaikan untuk pengisian identitas, tentang pelaksanaan, mode pelaksanaan mandiri ataukah menumpang. Kemudian mandiri itu nanti apakah online ataukah semi online. Ini tentang pemanfaatan laman ANBK-nya. Kemudian nanti perihal surat kesiapan mohon dicetak. Setelah dicetak nanti diupload, sehingga nanti secara administrasi tertib administrasi. Kemudian ini untuk kemarin ada informasi untuk Suprayon. Suprayon itu mohon diisikan kecamatan. Untuk Suprayon nanti mohon diisikan kecamatan, supaya apa, nanti ketika ada yang mau menumpang itu ada sampai pada radius di Suprayonnya itu. Sehingga nanti teman-teman dari SMA atau SMK yang nanti mungkin bisa ditumpangi dari tingkat SD atau bahkan mungkin SMP, nanti data itu disaring dari Suprayon. Dan ini tentang kelengkapan data, nanti tarik data dari BUN. Yang baru kemarin adalah tentang pengisian berita acara, daftar hadir, saya kira tidak ada yang berbeda, nggih. Nah, yang baru adalah ini nanti. Yang baru tentang aktivasi peserta cadangan. Kalau tahun lalu untuk aktivasi peserta cadangan kita tidak bisa milih, Wah, nek sing gak iso berangkat ya kita aktivasi, nanti yang berangkat siapa, itu yang muncul siapa, yaitu yang nanti siap untuk dicadangkan. Tapi kalau tahun ini nanti bisa kita memilih siapa. Nah, kalau yang misalkan yang tidak bisa berangkat striker, ya nanti kita carikan
cadangan penggantinya juga striker lah. Kalau kiper ya kiper. Nah, itu artinya kita tetap sudah bisa merencanakan siapakah pengganti-pengganti yang nanti akan dimasukkan ketika ada peserta utama yang tidak bisa hadir. Ini hal baru yang nanti dari web ANBK. Kemudian nanti ini untuk cek kelengkapan upload jawabannya, nanti bisa dicek beberapa itu mengenai pemanfaatan laman. Kemudian saya tentang ini, penekanan tentang pelaksanaan mode. Pelaksanaan mode. Jadi harapan kami seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Catur dari Kota Semarang, untuk pelaksanaan itu memang ada dua macam, semi online ataupun full online. Beberapa kami ya, saya kira sebetulnya secara infrastruktur itu lebih ringan dengan pelaksanaan mode online, ya, full online atau daring. Karena kita lihat di sini, secara resource ataupun kebutuhan untuk komputer proktor itu tidak butuh khusus untuk desktop, jadi laptop pun bisa. Kemampuannya prosesornya pun dual core pun cukup. Jadi secara infrastruktur, secara sarana nanti lebih ringan ketika menggunakan full online. Hanya memang di situ ada tadi ini, jaringan internet ini. Jaringan internet memang dibutuhkan yang stabil. Tapi saya kira untuk di SMK, infrastruktur saya yakin hampir semuanya sudah ada WiFi. Kemarin kami sosialisasi kepada di SD pun, ya, SD itu rata-rata sudah pengadaan WiFi, sudah pengadaan WiFi untuk pelaksanaan mode ANBK secara mandiri online. Nah, apalagi kita SMK yang kita sudah mengenal UNBK sejak tahun 2015, kita sudah mengenal itu, kita sudah kenal namanya sinkronisasi, kemudian koneksi internet dan lain sebagainya. Harapan kami adalah sekolah-sekolah nanti pelaksanaannya secara mandiri full online. Nanti kenapa full online? Jelas nanti ya ini guys. Tentang ini kalau ya daring ini. Permasalahan-permasalahan jenengan secara kerja itu lebih mudah, secara kegiatan itu lebih simpel ketika nanti pelaksanaan secara full online. Ya, full online itu tidak ada sinkronisasi. Satu hal yang pasti tidak ada sinkronisasi. Jenengan juga tidak perlu belajar tentang mungkin yang baru yang belum pernah melaksanakan UNBK, masih belajar tentang virtual box, kemudian setting jaringannya di virtual box-nya. Belum nanti ketika ID servernya, ID server proktornya itu ketika ada kendala, ada kesalahan satu digit aja nanti minta unlock. Nah, ini sudah prosedur-prosedur yang menurut kami terlalu banyak, terlalu repot. Maka ketika nanti dibandingkan dengan full online, ini masih daring lanjutan tadi, masih ada offline, standby kuning atau aktif dan lain sebagainya itu, ya itu adalah kejadian-kejadian yang tanda kutip membuat ribet. Satu, proktor, yang kedua juga kepala sekolah. Kepala sekolah yakin pasti suatu saat akan ketika ada masalah, kepala sekolah harus bertanggung jawab tentang apa kendala yang ada di sekolah tersebut. Nah, ini yang kita bandingkan dengan yang full online, Nah, ini semua berdiri sendiri, Ini komputer proktor langsung buka nanti. Kemudian komputer klien itu sudah jalan sendiri. Jadi koneksinya langsung ke internet, ke server pusat langsung. Kalau ada permasalahan pada saat pelaksanaan itu, ya berarti permasalahan ada di server pusat. Artinya apa? Secara nasional. Dengan jaminan, dengan catatan, koneksi internet
jenengan stabil. Lah tiba-tiba kalau down gimana Mas? Gimana Pak? Bisa diakali, bisa disiasati dengan tethering. Ya. Pengalaman kemarin ada beberapa cerita gitu di Sukoharjo itu satu HP tethering itu bisa ke 3 laptop. Ya. 3 laptop itu jaringan internetnya menggunakan tethering dari HP. Itu pun lancar, mampu dalam pelaksanaan ANBK-nya. Itu tahun 2021 kemarin. Memang tahun 2021 kemarin banyak kendala ketika di gladi ataupun di simulasi. Tetapi pada saat pelaksanaan yang full online itu bisa dikatakan ya tidak ada permasalahan. Dan demikian kami menyarankan seperti yang disampaikan oleh Pak Catur dari Kota Semarang tadi, di Kabupaten Semarang pun saya harapkan kami semuanya nanti pelaksanaan secara full online, artinya mandiri full online. Satu, jenengan tidak ribet hari Sabtu, hari Jumat, atau bahkan hari Minggu, tidak perlu mandengi jadwal sinkron kapan, udah jadwalnya jam 2 sampai jam 4 belum aktif-aktif. Nah, ternyata begitu dicek ternyata ID-nya salah, harus minta unlock. Nah seperti itu kan kegiatan yang tanda kutip walaupun kita sudah rutinitas dari tahun-tahun yang lalu, tapi banyak resikonya. Itu tambahan kami tentang pelaksanaan mode online dan full online. Nanti forum ini lebih baik kita gunakan untuk koordinasi, artinya tanya jawab tentang permasalahan-permasalahan yang ada dijumpai oleh masing-masing operator ataupun proktor. Terutama tadi dari operator tentang BioAN-nya, BioAN, mohon nanti cek lagi ketika sudah impor data, nanti berkala dicek barangkali generate samplingnya sudah muncul. Kalau generate samplingnya sudah muncul, nanti bisa dicek, ditarik data dari web ANBK-nya untuk nanti dipersiapkan untuk siswa yang akan mengikuti gladi. Tapi untuk yang simulasi minggu depan itu dapatannya masih dummy, jadi belum menggunakan data siswa aslinya. Itu mungkin penyampaian awal kami, nanti bisa disambung lagi, bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab permasalahan-permasalahan atau hal-hal lain yang nanti bisa kita diskusikan bersama. Sementara itu, Mas Guntur dari kami atau mungkin dari yang lain, dari Mbak Cita mungkin mau menambahkan. Mas Guntur, sementara itu Mas Guntur, penyampaian dari kami nanti bisa dilanjut ketika sesi tanya jawab ataupun koordinasi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catur atas materi yang disampaikan. Untuk berikutnya, mungkin ada teman-teman dari operator yang ingin menambahkan, atau langsung sesi tanya jawab saja, Monggo silakan untuk resen untuk yang mau bertanya dari SMA atau SMK ataupun SLB. Jadi ada pertanyaan melalui chat itu untuk akun dapatnya dari mana? Itu kemarin dari cabang dinas sudah membagikan akun ANBK itu melalui MKKS dan MKKS diteruskan kepada kepala sekolah. Silahkan untuk teman-teman operator yang belum punya, silakan koordinasi dengan kepala sekolah. Beberapa kami temukan kemarin ada beberapa sekolah yang minta reset password, padahal akun sudah kita bagikan. Kami berharap jangan buru-buru untuk melakukan reset password dulu, tapi koordinasi dengan kepala sekolah. Takutnya kepala sekolah sudah mengganti password sendiri ataupun
bisa dipasarkan dengan yang lain seperti itu. Nonton nggih. Ataupun nanti kalau misalkan nanti emang perlu untuk riset password, kami berharap nanti ada surat permohonan dari sekolah, diketahui kepala sekolah dan diketahui oleh operator. Jadi kami tidak semata-mata melalui chat, Pak, tidak tolong dirisetkan seperti itu. Kami berharap ada suratnya untuk yang resmi. Jadi beberapa hal itu harus diperhatikan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Soleh Istanto. Mas Guntur, Mungkin nambah dikit Mas Guntur. Semoga Pak, yang persilakan. Kersane komplit. J. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin tidak pakai kamera karena posisi jaringan lebih tidak bagus nanti daripada putus-putus nih. Mohon izin share screen. Terlihat sih? Sampun terlihat? Alhamdulillah. Hari ini kita bisa berkumpul di sini. Kita bisa berdiskusi bareng. Kita sengkuyung bareng ANBK yang ada di Capdin 1. Dan kami mohon, meskipun AKM ini tidak berpengaruh kelulusan siswa, mohon program atau event ini tetap diperhatikan dengan seksama untuk teman-teman Satpen. Mungkin memang tidak ada punishment yang secara jangka pendek. Tapi hasil dari AKM ini, termasuk ke surlingjarnya nanti, itu akan berkembang ke rapot pendidikan di sekolah. Jadi tingkat resikonya malah lebih besar lagi. Karena di sekolah itu ada beberapa komponen, ada siswa, ada guru, ada tenaga administrasi, di situ akan terbaca semuanya. Jadi sekali lagi, mohon untuk AKM ini untuk tidak disepelekan. Dari mulai start awal sampai akhir. AKM selesai, event AKM selesai, bukan berarti AKM secara menyeluruhnya selesai. Belum selesai. Karena apa? Ketika nanti keluar ijazah, mohon teman-teman ini juga diperhatikan, jangan sampai terjadi ejaan nama ternyata salah, nama orang tua salah. Jangan sampai terjadi. Jadi AKM memang sudah selesai, misalkan kayak tahun kemarin sudah selesai. Tapi resiko di sini masih ada, resiko yang jangka panjangnya masih ada. Jadi sekali lagi kita sama-sama sengkuyung event AKM ini di Capdin 1 lancar, tidak ada masalah. Jadi segala sesuatunya bisa benar-benar itu sesuai rule-nya di sekolah masing-masing. Dan kalau dari bahasa kami, monggo setiap Satpen jangan sampai ada dusta di antara kita. Maksudnya dalam artian dusta di antara kita di sini, jangan sampai dari Satpen itu memberikan informasi atau data di web ANBK atau bio ataupun dari Dapodik tidak sesuai dengan kondisi realnya. Karena dari kemarin setelah kita membaca rekap-rekap yang ada itu, banyak sekolah itu yang memberikan informasi yang tidak sesuai. Contoh semisal, isian yang ada di sini, di web ini, untuk data sekolah, tim teknis, infrastruktur, di sini kadang-kadang masih banyak teman-teman memberikan informasi yang tidak konkret atau real.
atau bisa dikatakan tidak relevan, di luar nalar kadang-kadang di sini ini. Termasuk yang ada di sini. Contoh simpelnya itu nomor handphone. Nomor handphone yang diberikan di sini di tim teknis itu tidak aktif ternyata. Padahal Satpen tersebut masih mempunyai tanggungan upload data. Karena kemarin kebetulan alhamdulillah di Cabdin 1 itu juga ada, di Kota Semarang maupun di Kabupaten Semarang itu ada, dan rata-rata memang dari kesetaraan, dari jenjang SD, SMP juga ada. Nah, dari situlah mohon teman-teman isilah data-data yang diminta dari aplikasi itu sesuai dengan kondisi realnya. Jangan sampai memberikan data yang istilahnya bisa dikatakan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jujur kami sempat kemarin menelpon Satpen dari isian data tersebut karena ada tagihan data, belum mengupload berita acara, dan lain-lain. Setelah kita klarifikasi, ternyata memang ada pengakuan memang belum upload berita acara, daftar hadir, dan lain-lain. Nah, harusnya itu sudah lewat, tapi dari pihak pusat menghendaki itu untuk tetap diupload. Untuk selanjutnya, di Verval TIK, teman-teman silakan login di Verval TIK menggunakan akun Satpen masing-masing, dan di sini saya yakin teman-teman lebih paham. Di menu Verval, ini akan ada dua komponen. Satu Dapodik, dua finalisasi ANBK. Di Verval TIK ini, kepemilikan lab perlu diingat, silakan teman-teman cek benar enggak di Satpen masing-masing ini memang benar-benar memiliki lab. Di sini akan membaca dari Dapodik, lab itu benar-benar yang dari Sarpras itu memang dikelompokkan menjadi lab. Bukan satu ruangan yang ada komputernya, itu berarti dianggap lab komputer, bukan. Karena di database Dapodik itu sudah dikelompokkan. Pure, murni itu benar-benar lab. Nah, data yang ada di sini, ini berdasarkan data yang ada di Dapodik. Ini waktu sinkron, ambil data sinkron dari Dapodiknya, diambil dari sini. Nah, data yang dari Dapodik nanti akan muncul dari sini, muncul di sini. Ketika mau merubah di sini, silahkan dirubah data yang ada di Dapodik. Sekali lagi, perubahan data yang ada di sini hanya bisa dilakukan dari Dapodik. Untuk finalisasi ANBK, ini nanti database-nya akan diambilkan dari web ANBK. Kalau dari web ANBK nanti sudah ditarik, silahkan klik konfirmasi, konfirmasi. Jadi sekali lagi untuk Verval TIK juga dikerjakan, jangan dianggap sepele untuk Verval TIK, karena Verval TIK ini bukan hanya dipakai untuk event AKM, tapi benar-benar untuk inventaris kondisi infrastruktur di setiap Satpen, khususnya di TIK. Selanjutnya, selain di Verval TIK, mohon teman-teman, di AKM ini nanti akan berakhir juga di sini. Rapot pendidikan. Jadi sekali lagi, untuk sekolah-sekolah yang sekiranya mungkin untuk admin login di rapot pendidikan ini belum bisa, mohon bersabar dulu, karena posisi Dapodik dan yang lain-lain masih dalam proses. Jadi nanti rapot pendidikan itu akan dari hasil AKM itu akan dimunculkan di sini. Nah, dari rapot pendidikan itu nanti akan ditampilkan suatu potret sebuah Satpen itu seperti apa.
Nah, makanya meskipun AKM ini di sini ini tidak mempengaruhi kelulusan siswa, tapi di sini mempengaruhi atau istilahnya kondisi yang sebenarnya di sebuah satpen itu seperti apa. Dari SDM-nya, dari metode pembelajarannya, hampir semuanya menyeluruh, secara menyeluruh akan dipotret melalui Surlingjar, melalui AKM tersebut. Jadi monggo ngemutakan untuk semua satpen tanpa terkecuali agar istilahnya mengawal event AKM ini dengan serius, dengan teliti, dengan seksama. Jangan sampai data-data yang diberikan ini data-data yang tidak relevan yang ada di lapangan. Resiko tanggung satpen masing-masing, bukan di tangan Capdin, karena pelaksanaan AKM secara real konkret bisa dikatakan berada di satpen. Karena banyak sampai hari ini beberapa sekolah yang masih mempunyai satu mindset bahwa AKM ini tidak penting, monggo itu nggak apa-apa. Itu hak masing-masing, tapi resiko ditanggung masing-masing juga. Jadi sekali lagi untuk event AKM ini kita kawal bareng-bareng. Kalau memang ada masalah kita rembuk, kita cari kita cari solusi bareng-bareng juga. Jangan sampai istilahnya malah memberikan data yang tidak relevan. Untuk selanjutnya mohon izin untuk teman-teman satpen SMA, SMK, SLB, jika ada sekolah di jenjang di bawahnya, mohon nyuwun tulung kalau memang perlu di backup dari infrastruktur, sharing resource, monggo untuk dibantu juga. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang ada di tim teknis di Capdin, monggo kita sengkuyung bareng-bareng, jangan sampai ada ego sektoral, oh ini SMA, ini SMK, tidak. AKM ini kita bareng-bareng. Karena di sini nanti akan ada semua jenjang dari SD, SMP, SMA, SMK, sampai SLB. Jadi kita sengkuyung bareng-bareng. Jadi sekali lagi kalau memang nanti dari satpen teman-teman ini ada yang diminta bantuan sharing resource, monggo dirembuk di antar satpennya berembuk. Yang baik lah istilahnya, mau kondisinya seperti apa ya monggo. Jadi jangan sampai ada ego sektoral nggak mau dinunuti oleh jenjang sebelahnya, jangan sampai. Karena di sini kami minta teman-teman konsep berpikirnya jika yang mengikuti peserta AKM ini putra-putri kita sendiri. Jadi semoga kita bisa memperlakukan peserta itu seperti anak kita sendiri. Jadi kita nggak main-main dari sisi data, dari sisi kita melayani dalam proses pelaksanaan AKM ini, kita perlakukan sampai sebegitu agar benar-benar siswa-siswi kita nanti ke depannya untuk ke jenjang berikutnya bisa lebih baik lagi. Selanjutnya, yang ada titipan dari Pak Agus Tenol, yang jelas sekali lagi untuk sekolah dalam memberikan data yang valid, terus dalam penginputan nanti jika ada berita acara dan lain sebagainya, monggo itu jangan sampai ada kelupaan. 1 hari dalam selesai pelaksanaan silahkan dicek ulang dulu. Kalau perlu buat checklist. Checklistnya untuk tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 ini seperti apa. Silahkan dibuatkan checklist seperti itu. Kalau saran dari kami juga, semoga untuk Capdin 1 semuanya full online. Agar mengurangi tingkat resiko keteledoran dari proktor. Apa masih ada tahun kemarin yang teledor banyak. Bahkan sampai lupa sinkron, lupa ngecek data, lupa membuat setting sesi, dan lain sebagainya. Jangan sampai. Makanya kami tegaskan, kami tidak istilahnya
mengharuskan untuk full online jika memang tidak memungkinkan untuk full online. Tapi kami hanya bisa menyarankan tingkat resiko yang lebih enak itu full online. Karena server semuanya langsung berada di pusat. Jadi resiko tidak sinkron, VHD rusak, dan lain sebagainya. Insya Allah full online akan lebih nyaman dan aman daripada semi online. Tapi jika memang Satpen menghendaki untuk memilih modanya semi online, kami dan teman-teman di Capdin akan siap juga untuk memfasilitasi dari kebutuhan VHD, exam pro admin, dan lain sebagainya. Mungkin itu Mas Guntur yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin bisa untuk dilanjut untuk tanya jawab. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perlu kami sampaikan ya Bapak Ibu, jadi kami dari cabang dinas ada beberapa helpdesk untuk nanti bisa dimintai tolong dari teman-teman satuan pendidikan, yaitu dari Kota Semarang sendiri pun ada Pak Mastur, ada Pak Idi, kemudian ada Pak Catur. Nanti itu bisa diminta koordinasi untuk terkait pelaksanaan ANBK ini. Dan ada teman-teman lain juga yang dari SMK, SMA yang lalu juga kami tidak begitu hafal. Kemudian dari kabupaten pun juga sama, ada Pak Puji, kemudian Pak Catur tadi, kemudian Bu Cita. Nanti itu teman-teman yang sudah kami tunjuk untuk menjadi helpdesk tingkat cabang dinas. Seperti itu. Jadi nanti kami berharap untuk Bapak Ibu terkait teknis, jangan langsung ke cabang dinas, bisa dikoordinasikan terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah kami tunjuk tadi. Oke, lanjut saja untuk berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Soleh Istanto, SMA Islam Sudirman. Monggo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu 334 peserta meeting yang saya hormati, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat untuk mendampingi anak-anak kita, menjaga sekolah kita. Oke, sebentar. Mendampingi anak-anak dan menjaga sekolah kita untuk pelaksanaan utamanya ANBK ini dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan saya sebagai pendatang baru, Pak Guntur dan semua helpdesk yang saya hormati, tadi kan disampaikan share screen tadi ada jadwal-jadwal atau tanggal-tanggal penting. Itu saya lihat kalau yang di web ANBK itu kan ada periode 1, periode 2, kemudian ada geladi, dan juga pelaksanaan utama. Di situ yang kami ingin tanyakan adalah apakah boleh satuan pendidikan itu memilih salah satu periodenya atau semua periode wajib kami ikuti seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Kalau yang geladi dan pelaksanaan utama pasti wajib ikut, cuma yang periode 1 atau gelombang 1, gelombang 2 itu kewajibannya seperti apa, Pak Guntur dan semua helpdesk mohon jawabannya supaya kami sebagai pendatang baru itu jelas untuk pelaksanaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar tidak lupa, mungkin bisa langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Monggo dari Pak Catur bisa dibantu menjawab.
Pertanyaan yang mana, Mas? Saya belum nyimak tadi. Apakah boleh memilih periode? Kan ada periode 1 dan 2. Periode 2, Apakah ya. wajib untuk diikuti semuanya atau hanya bisa memilih? Seperti itu, Pak Catur. Satu saja. Kalau mau saat yang pertama, silakan yang lakukan yang pertama. Tetapi nanti yang pertama, apabila mengalami kendala, ya kita mungkin ada waktu tersendiri dan bisa melaksanakan di periode kedua. Seperti contoh tahun-tahun kemarin. Ikuti aja yang tahap pertama, wajib. Atau mau ikuti yang tahap kedua juga boleh. Ya, begitu aja Mas Guntur. Terima kasih Pak Catur. Seperti itu tadi Pak Sinten tadi yang dari SMA Sudirman. Seperti berikutnya untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Adi SMK 5 Semarang. Untuk waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Guntur. Saya hanya menanyakan untuk di web UBK itu saya telah mengganti tim teknis khususnya pada penanggung jawab karena pada tanggal 12 Juli kemarin di tempat kami ada pergantian kepala sekolah dan tanggal 26 kemarin Pak, 26 Juli saya sudah melakukan penggantian atau mengedit penanggung jawab. Namun barusan saya buka ternyata datanya kembali lagi ke kepala sekolah yang lama, Pak. Mohon informasinya, matur nuwun. Ya, Pak, coba dibuka kembali, masih ada fitur simpan enggak? Sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada? Ya, Pak. Oh, oke. Nanti kita coba komunikasikan dengan Capdin, barangkali nanti bisa dibuka kembali. Oke. Ya, nanti kita konfirmasikan ke Capdin. Oke, terima kasih Pak. Sedikit menambahkan untuk Pak Adi, mungkin bisa dicek terlebih dahulu untuk di bio AN. Oh gitu Pak ya. Nah, seperti itu. Oke Pak. Jadi prosesnya itu dari seperti yang disampaikan tadi teman-teman, itu dari dapodik dulu dilengkapi, kemudian bionya dilengkapi, baru nanti cek di ANBK-nya. Seperti itu. Kalau misalkan ANBK belum sesuai, coba cek di bio AN-nya. Oh iya. Seperti itu. Begitu nggih, coba dicek. Terima kasih Pak Guntur. Sami-sami. Selanjutnya ini dari teman kita itu juga. Monggo untuk di SMK SMA 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Guntur. Selamat siang untuk teman-teman di Cabang Dinas yang terhormat Bapak Tunggul, kemudian Bu Wiwi, kemudian mungkin Mas Satrio, Mas Guntur, ataupun Mas Tegar yang tertulis sebagai tim teknis di website ANBK dan rekan-rekan helpdesk di Cabdin 1, Cabdin Malah 1 Semarang yang saya hormati, kemudian teman-teman seluruhnya di Kabupaten dan Kota Semarang, baik operator maupun proktor, mungkin juga teknisi yang ada di sini. Mohon izin untuk memberi apa ini, saya bertanya, ini bingung saya juga karena tadi disampaikan bahwasanya ada boleh mode semi online, tetapi saya belum melihat tanda-tanda, entah saya sudah ada di grupnya apa belum, saya juga nggak tahu karena saya tahunya ya grup yang dulu saya pernah buat, mungkin saya nggak ikut di grup WA atau grup apa karena saya juga kebetulan nggak ada WA, makanya Telegram. Mungkin di grup khusus Provinsi Jawa Tengah Cabdin 1 ini sudah ada VHD yang benar-benar dari Dinas Induk di Pemuda. Nah itu karena
kalau model semi online berarti membutuhkan PhD. Karena sampai saat ini saya belum pernah melihat PhD di lingkungan Kota Semarang ataupun Kabupaten Semarang, setahu saya gitu. Karena saya di Kota Semarang, ya saya di Kota Semarang. Terus terang saya belum pernah ada yang menyampaikan link resmi dari Dinas Induk ataupun dari Capim 1. Berarti ini kalau mau model semi online harus benar-benar disiapkan itu mengenai PhD. Terus yang kedua, tadi disampaikan oleh Mas Catur Avianto dari Kabupaten Semarang, bahwasanya di Juknis kayaknya itu melihat Juknis ataupun atau apa itu di pos AN atau bagaimana saya nggak tahu itu dibukanya dari mana. Itu ada gelombang. Nah, sedangkan di website ANBK itu adanya periode. Apakah sama antara gelombang dengan periode? Tuh. Ataukah ada periode di dalam gelombang atau bagaimana? Itu saya mohon penjelasannya. Karena ada perbedaan istilah. Apakah itu gelombang, apakah itu periode. Kemudian nomor 3 berkenaan dengan SLB. SLB ini bukan, maksud saya bukan sekolah luar biasa, bukan, tapi survei lingkungan belajar. Apakah ini juga kaitannya jadi satu dengan kegiatan kita ini, ANBK, AKM, apakah jadi satu? Apakah juga perlu diperhatikan di sini mengenai SLB? Karena kalau siswanya itu di AKM, setahu saya loh ya ini, gurunya di SLB, setahu saya gitu. Nah ini SLB bagaimana? Apakah masih jadi perhatian atau ya udah biar jalan aja, saya ngerti ya ben ngerti, saya nggak ngerti ya ben nggak ngerti gitu. Selanjutnya yang nomor 4, kemarin di grup ANBK yang Telegram yang dulu pernah saya buat itu pernah ada pertanyaan mengenai upload kesanggupan. Nah ini upload kesanggupan ternyata hari ini juga sudah di close, saya lihat. Saya sendiri, sekolah saya sendiri juga belum upload kesanggupan karena nunggu. Nah, menurut informasi dari helpdesk-nya yang Kota Semarang ini nunggu dari cabang dinas 1 atau dari dinas induk. Mau kapan upload kesanggupannya? Besok, sekarang, atau nanti pas mau pelaksanaan ANBK utama. Nah, ini. Tuh, terus yang kelima, tadi Mas Catur Avianto menyampaikan ada pilihan suprayon. Saya cari di satuan pendidikan di menu web ANBK, di web ANBK itu tidak ada menu suprayon. Apa saya yang kurang jelalatan matanya, jadi nggak ketemu yang namanya suprayon itu. Itu milihnya di mana untuk pilihan suprayon itu? Apakah ada di menu satuan pendidikan, di akun satuan pendidikan? Karena saya terus terang ini, karena ketidaktahuan saya menu suprayon itu di mana, terus nyetingnya di mana, saya juga belum ketemu. Yang keenam sudah terjawab tadi oleh Mas. Saya sudah, soalnya saya sambil nyimak sambil bikin pertanyaan, sudah dijawab tadi sama Mas Guntur mengenai tim teknis, dan saya sudah melihat di website ANBK sudah jelas, tidak seperti beberapa ANBK yang lalu belum tertulis siapa penanggung jawab teknisnya, siapa SMA, siapa di SMK, siapa di SLB. Ini alhamdulillah sudah ada di tim teknis cabang dinas. Nah, kalau misalnya ada sebutannya tadi helpdesk pilihan dari cabang dinas, jika bisa dimasukkan di situ, ya saya harapkan bisa dimasukkan di situ, sehingga jika ada teman yang bermaksud untuk bertanya, menghubungi, itu bisa langsung di nomor tersebut, bisa langsung melayani dengan semaksimal mungkin. Nggak tahu ini model pelayanannya mau 24/7 atau sesuai dengan jam kerja, ya monggo silakan.
karena kan harus ada ketentuan juga. Kemudian mengenai Perpal TIK, saya terima kasih sekali ini tadi pencerahannya, karena kalau Mas Anas ini nggak kasih tahu, nggak bakal ngerti nih Perpal TIK ternyata juga harus diisi. Wah, ini alhamdulillah, terima kasih sekali. Harus dicek ya antara di ANBK dengan di Perpal TIK-nya itu ternyata harus dicek. Saya terima kasih sekali Mas Anas. Ya, informasi-informasi yang seperti ini nanti yang bisa membuat kita tambah cerah. Saya kira itu ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Semoga bisa memberi pencerahan untuk semuanya, nggak hanya saya, karena beberapa pertanyaan yang saya sampaikan itu ada juga yang bertanya gitu. Saya kira demikian. Terima kasih atas kesempatannya. Jika perlu nanti bisa kita diskusi kembali. Terima kasih Pak Guntur dan semuanya yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terno dari SMA Tejumbi. Mungkin untuk bantu menjawab untuk yang pertanyaan pertama tadi, untuk VHD kami dari cabang dinas nanti coba kami koordinasikan lagi dengan dinas induk untuk VHD-nya. Jadi kami pun dari cabang dinas pun juga berharap untuk pelaksanaan ANBK tahun ini untuk SMA, SMK maupun SLB itu bisa menggunakan bisa menggunakan online. Jadi seperti yang disampaikan itu sangat meringankan kami semua seperti itu. Untuk VHD-nya nanti coba kami koordinasikan dengan dinas induk ya Pak. Nanti untuk VHD-nya yang seperti apa nanti kita coba berikan bagi untuk teman-teman yang pelaksanaannya emang benar-benar semi online seperti itu. Kemudian untuk berikutnya pertanyaan yang kedua dan yang lainnya monggo dari Pak Catur dari SMK KPI maupun dari SMK Kaliungu, monggo waktu dan Mas Guntur, izin Mas Guntur. Nggih. Kalau bantu jawab seperti ini. Siap. Untuk periode nanti biar Mas Catur. Untuk VHD, alhamdulillah Cabin 1 sebenarnya sudah ada. Sebelum kami meluncurkan link VHD tersebut ke teman-teman, kami harus memastikan dulu bahwa VHD tersebut satu tidak mengalami korup, kedua versi sudah sesuai dengan seperti apa yang muncul di dashboard halaman depan VHD Fresh ANBK 2022 versi 14.0.0.1. Insya Allah hari ini nanti kita link, kita buatkan mirror dulu yang banyak untuk jaga-jaga nanti untuk kebutuhan di perihal VHD untuk yang semi online. Untuk VHD terjawab Gi. 1 VHD. Untuk Surlingjar. Surlingjar pelaksanaannya kalau nggak salah malah lebih duluan daripada yang untuk konsep yang AKM ini. Itu tetap saran dari kami, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa Surlingjar itu nanti akan dari AKM, dari Surlijar, itu nanti akan masuknya di rapot pendidikan, yang dia user password-nya menggunakan belajar ID melalui admin sekolah masing-masing. Jika sekolah belum memiliki user password-nya, silakan login di pd.data. Nanti di situ akan ada user password dari siswa sampai ke admin. Untuk SLB sudah terjawab, nggih? Nggih. Terus untuk yang helpdesk, nggih, alhamdulillah. Niki saya ikut menjawab karena tadi saya juga ngeremot Mas Guntur. Jadi gini, Mas Irno. Di situ tidak bisa ditambahkan, ya Mas Guntur, tadi. Betul. Karena memang itu isinya hanya untuk kewenangan di tingkat cabang dinas, tim teknis cabang dinas. Jadi untuk tambahan yang lain-lain tidak bisa diinputkan. Saya tadi juga sempat nggak percaya. Saya tanya Mas Guntur, telepon, akhirnya saya pakai Ultra Viewer, nge-remote, ternyata di situ tidak bisa ditambahkan. Yang ada ya hanya yang sudah disediakan seperti itu. Jadi
Yang jelas di situ untuk diinputkan oleh pemangku-pemangku yang ada di cabang dinas. Nyun sewu, tidak mengurangi rasa hormat untuk Mas Guntur yang ada di Cabdin, saya menjawab ini karena tadi saya juga ikut ngeremot jenengan tadi, sama Mas Satrio juga tadi yang untuk jenjang SMK, SLB, sama SMA. Jadi untuk yang LD seperti itu. Untuk sistem pelayanan, nanti silakan menggunakan layanan pengaduan yang ada di web. Di situ sudah disediakan dari pilihan Satpen, mau apa, kendala teknis, infrastruktur, pendataan, dan lain sebagainya. Bukan karena apa-apa, ketika itu nanti layanan pengaduan di situ, nanti jika ada berkas-berkas atau dokumen-dokumen pendukung yang ada di situ, agar kita memiliki historinya data. Tilas tulisnya biar kita tetap selalu ada jika di belakang ada apa-apa. Mungkin begitu Mas Guntur, untuk VAD sudah kami jawab, SLB sudah kami jawab, Helpdesk sudah kami jawab. Untuk yang SK itu nanti kita akan nunggu dari Mas Guntur. Gitu Mas Guntur, dibuka lagi nanti karena proses sampling kemarin, di sampling dulu, dan nanti itu akan bisa dibuka lagi. Menegaskan kembali seperti yang disampaikan Mas Guntur tadi, untuk perihal data yang ada di bio yang memang masih bermasalah, kembalinya awal rule main datanya Dapodik, bio, baru web. 3 komponen variabel itu. Jadi kita tidak bisa meninggalkan data yang ada di Dapodik. Mungkin begitu Mas Guntur, kalau ada yang nambahin mungkin sinten niku. Terima kasih Pak Sabar. Monggo untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab terkait dari Pak Etno tadi untuk periode, untuk Pak Catur bisa menjawab. Baik, terima kasih Mas Guntur. Hanya sekedar nambah dan menjawab sedikit. Apabila ada kekurangan nanti tolong ditambahi. Terkait PAD tadi sudah dijawab oleh Mas Anas, dan di Kota Semarang SMK itu sudah posting linknya itu. Google Drive itu dari teman-teman komunitas nasional kemungkinan. Nah, kita tidak tahu dan kita sudah mengarahkan ke full online. Tapi kalau teman-teman menginginkan nanti bisa kita bagikan linknya itu. Terlebih nanti Cabrin juga akan memposting juga. Yang kedua tentang periode itu kita pedomannya 1 titik di web. Kalau ada yang lain ya sebaiknya kita abaikan dulu, kita pedoman di web aja. Saya kira antara gelombang dan periode itu sama. Saya kira sama. Ya, silakan ikuti aja di web. Kita tindak lanjut. Dan selanjutnya mungkin yang SLB seperti tahun-tahun kemarin, SLB itu mengikuti setelah anak-anak melakukan ANBK. Ya, data SLB ada di Dapodik semuanya. Kalau sudah terdaftar di Dapodik, pasti menjadi daftar SLB Survei Lingkungan Belajar, karena semuanya ada di Dapodik. Apabila di Dapodik belum ada, ya saya kira tidak ada. Maka harus tolong semua yang terdaftar di SLB, semua guru wajib mengikuti. Yang tadi disampaikan Mas Anas benar, nanti akan terkait dengan mutu pendidikan, raport mutu pendidikan. Sudah kita lakukan tahun-tahun kemarin dan selanjutnya nanti tahun ini harus dilaksanakan dengan baik. Biasanya seperti itu kalau SLB, baik periode 1 maupun periode 2, setelah anak-anak melakukan ANBK, terus disambung dengan pengisian di survei lingkungan belajar oleh Bapak Ibu Guru yang terdaftar di Dapodik dan menunya tentu ada di web ANBK itu. Cetak kesanggupan memang terpantau saat ini sudah tidak ada Mas Guntur. Mohon nanti bisa berkoordinasi dengan Dinas Induk, barangkali menu tersebut bisa dibuka kembali apabila memang teman-teman belum seluruhnya upload. Harapan saya, teman-teman, walaupun pelaksanaan hari H belum dilaksanakan, tetap dan sebaiknya segera diupload, jangan menunggu. Sebab kalau menunggu akan terjadi hal seperti ini, dan saya hanya menganalisa, kalau di petunjuk webnya itu maksimal 27 Juli, ya kemungkinan juga pukul 23:59, tanggal 27 itu di webnya sudah ditutup untuk upload.
kemungkinan, termasuk konten simpannya itu, sehingga tidak ada kemungkinan, tetapi yang bisa menjawab sepenuhnya adalah Dinas Induk. Saya kira saya bisa menjawab hal tersebut. Barangkali ada yang perlu ditambahkan, silakan dari rekan-rekan Capdin. Oke, matur nuwun, Sun. Terima kasih Pak Catur. Monggo untuk pertanyaan berikutnya yang tadi dari untuk pemilihan Suprayon, Pak Catur dari Kaliwungu, saya bantu menjawab. Oke, menambahkan sedikit, tadi pertanyaan dari Mas Erno berkaitan tentang Suprayon. Itu mohon maaf tadi belum saya sampaikan tentang pendataannya di mana, itu di web BioAN ya. Jadi di web BioAN nanti di sana ada sampai pada Suprayon, di mana Suprayon itu adalah kecamatan. Supaya nanti dalam penjaringan jarak sekolah ke yang terdekat dari tingkat di bawahnya atau mungkin yang setingkat itu nanti bisa lebih mudah. Itu mengenai Suprayon nanti di web BioAN-nya. Kemudian untuk yang tadi tentang ini saya izin share screen lagi tentang data yang saya sampaikan ini tadi tentang gelombang-gelombang ini. Ini kami sumbernya adalah dari Pos AN, okay. Jadi di Pos AN memang di situ ada simulasi 2 gelombang, okay. Gelombang 1 itu 1 sampai 4, kemudian gelombang 2 itu tanggal 8 sampai 11. Kalau mungkin di web AN, ya di web ANBK-nya nanti tampilannya adalah periode, saya kira sama aja, nggih, sama aja. Kenapa? Karena kalau di dalamnya kenapa 4 hari ya? Karena mungkin ada tentang pengaturan sesi, nggih. Ini contoh kami share screen yang materi yang tentang pengaturan sesi, nggih. Jadi untuk mengantisipasi sekolah-sekolah yang minim sarana prasarananya, ini kalau di sini diilustrasikan ya, SMK, SMA atau SMP jumlah samplingnya adalah 45, tetapi jumlah komputernya ya ini sekitar 10 unit ya. 10 unit. Artinya yang siap untuk sebagai klien hanya 8. Kemudian untuk yang proktor 1 itu pun bisa dilaksanakan untuk ANBK secara mandiri. Jadi untuk gelombang 1 di sini bahkan katanya gelombang atau tadi gelombang lagi. Nah, ini hanya masalah bahasa nggih. Jadi kalau di webnya nanti periode 1 itu nanti ada 2 gelombang. Gelombang 1 itu hari Senin Selasa. Nanti sesi 1 ada 8 peserta, sesi 2 ada 8 peserta, sesi 3 8 peserta. Kemudian untuk gelombang 2 pada periode 1 nanti ada lagi 8 peserta di sesi 1, di sesi 2 dan terakhir 5 nanti di sesi 3. Sehingga artinya dengan sarana yang minimalis pun ya, itu bisa untuk melaksanakan ANBK secara mandiri. Mungkin itu tambahan kami berkaitan dengan beberapa pertanyaan dari Mas Erno. Saya sendiri tidak ingat semua tadi apa yang ditanyakan dari Mas Erno. Mungkin itu Mas Guntur, saya kembalikan. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menjawab, monggo kami persilahkan. Terima kasih Pak Catur untuk penjelasannya. Begitu nggih Pak Erno, untuk pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab. Nggih. Terima kasih. Nggih, saya puas-puaskan. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Dari SMA Tuntang. Monggo untuk waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan identitas di ANBK, Pak. Kami kepala sekolah kami baru, kan belum bisa diedit. Menunya simpan, hilang, terus kalau menurut dari penjelasan tadi kan itu ngelink di bio AN SMA. Nah, bio AN SMA ngelinknya di Dapodik. Nah,
Di Dapodik itu kami sudah minta tarik data di SPDA tadi, tetapi belum di ACC untuk kepala sekolah baru. Sehingga kami untuk mengubah kepala sekolah belum bisa, dan banyak data di Dapodik yang masih invalid terkait penjadwalan karena guru P3K kami belum ada di Dapodik. Untuk solusinya pripun, matur suwun. Monggo teman-teman dari bisa bantu menjawab. SMA 1 Tuntang nggih. Nggih, Pak Sapar. Kepala sekolah kami baru. Nggih. Udah kami coba di SPDA tadi belum ditarik belum muncul-muncul di Dapodik, Pak. Nggih. Nyun sewu. Untuk penarikan PTK termasuk peralihan kepala sekolah masuk P3K itu untuk Cadin 1 kemarin kita sudah konfirmasi dan sudah sampai konfirmasi ke induk juga, dan berkas-berkas pendukung yang diminta oleh dinas induk dan Cadin sudah terpenuhi, namun di akun data dik dinas induk belum bisa mengeksekusi. Untuk jenjang SMA kemarin kami sudah konfirmasi ke Mbak Pipit, sama yang di SMK sama Mas Tiet, itu masih nunggu dulu. Nanti kalau udah selesai, nanti di situ akan langsung di-approve untuk peralihan PTK tersebut. Mungkin ngaten Mas Guntur. Terima kasih Pak Sapar. Seperti itu nggih. Nggih, Mas. Niki berarti kepala sekolahnya untuk surat kesiapannya masih kepala sekolah lama ini, Pak. Untuk di ANBK-nya. Ini sementara untuk perubahan karena sudah mau memasuki untuk event simulasi, ini mungkin sementara ditutup dulu. Nanti setelah simulasi selesai akan dibuka lagi nanti. Oke, siap. Matur mungkin Mas. seperti itu. Terima kasih. Sampun nggih. Ada yang bertanya lagi untuk yang di RSN? Dari SLB mungkin jika ingin mempertanyakan. Oke, kalau tidak ada mungkin ini yang dari chat kami sampaikan untuk pertanyaan dari SMK Perintis. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru semua, mohon pencerahannya dan arahnya. Saya praktek baru, jika beliau lupa dengan password, langkah apa yang harus kami lakukan? Terima kasih. Ini dari SMK Perintis, untuk semua mawon kami tadi sudah saya sampaikan di awal, jika ada lupa password, itu kami kemarin yang sebenarnya itu sudah kami sampaikan ke kepala sekolah melalui MPKS, itu password dan username sudah kami sampaikan untuk bisa diteruskan melalui kepala sekolah kemudian baru ke operator. Dengan harapannya, jadi untuk penyalahgunaan password itu dia tidak ada. Jadi ada pertanggungjawabannya. Jadi dari MKKS, kepala sekolah, kemudian baru ke operator. Seperti itu. Kemudian jika masih ada lupa password seperti ini, kami berharap nanti ada surat permohonan yang dimana itu mengetahui kepala sekolah dan operatornya. Seperti itu. Itu seperti itu nggih. Kemudian untuk selanjutnya dari Dinar Setiawan. Ini kebetulan juga ini kalau tidak salah dari SMK nggih. Almina nggih. Pak Dinar. Dari SMA Nusa Putra, Bapak. Oh iya. Dari Nusa Putra. Iya, Bapak. Iya. Monggo bisa diperjelas lagi Pak untuk pertanyaannya, nanti biar dibantu oleh teman-teman. Iya Pak, gini, itu kan kita ada kendala di Dapodik, murid kita kan salah input, Dapodiknya kan salah input IPA ke IPS kan. Dan yang kedua itu murid kita kan ada yang keluar satu, sudah dibenerin, Dapodik sama verbalnya sudah dibenerin, kok di bionya belum muncul ya Pak perubahannya ya Pak? Sudah disinkronkan belum ya Pak? Sudah Pak.
dapotiknya sudah disinkronkan, verbalnya sudah dibenerin, terus sama apa yang PD datanya sudah dibenerin semua sih. Tapi sempat salah, kita ngimpor data dulu. Udah terlanjur ngimpor data, Bapak. Teman-teman bisa bantu untuk menjawab terkait teknis. Ya, halo. Nah, ini. Pak Catur atau mungkin dari teman-teman operator ya, ini. Ya, mungkin hanya sekedar nambahkan. Ya. Biasanya tidak secara otomatis, biasanya itu 1 kali 24 jam baru bisa berubah. Sistem kita biasanya seperti itu. Silakan ditunggu saja. Yang penting di BOAN silakan dicek. Apabila belum ada perubahan, silakan log out log in, refresh lagi. Silakan lakukan hal tersebut. Biasanya sistem di tempat kita seperti itu. Oke, sekali lagi, ya, sekali lagi 1 kali 24 jam biasanya mengalami perubahan. Oke? Oh gitu Pak. Kalau semisal udah di impor data gimana Pak? Impor ke data? Enggak masalah, nanti diimpor lagi, lakukan impor lagi, enggak apa-apa. Oh impor lagi ya? Oh ya. gitu. Soalnya impornya udah hilang ya Pak ya? Di bio SMA-nya udah hilang ya? Untuk sementara ya, sambil kita tunggu. Karena dari pihak Capdin pun belum melakukan generate. Oh gitu. Berarti nanti itu enggak pengaruh sama simulasi Pak? Murid yang sudah keluar atau IPA IPS-nya itu enggak pengaruh? Itu nanti tergantung di dapodik panjenengan. Kalau di dapodiknya sudah dibetulkan sesuai dengan kapasitasnya, saya kira nanti akan mengikuti semuanya. Ya, ditunggu saja. Ya, semua gitu, ya. awalnya dari dapodik. Kalau dapodik panjenengan benar, semua akan mengikuti. Ya, gitu. Itu hanya butuh waktu saja. Oh gitu, enggak masalah ya Pak? Ya, iya. Terus selanjutnya tadi yang bertanya tentang ini, kalau sepengetahuan saya penanggung jawab itu sebetulnya itu perubahannya ada di web ANBK, cukup di ANBK, dan itu bisa dilakukan. Hanya saja saat ini di web ANBK tidak ada menu simpan, sehingga tidak bisa dirubah atau diedit. Kayaknya seperti itu. Saya melihat di karakter webnya sekarang seperti itu, karena menu simpan tidak ada. Ya, ingatan yang tadi menanyakan tentang pergantian kepala sekolah. Ya, tetapi kalau di dapodik itu kan tetap proses karena ini kan di update, masih update yang terbaru. Terlebih ini teman-teman SMK ini. SMK ini baru nanti mengajukan untuk yang di menu IKM di kur pdk.jateng.go.id itu terkaitnya dengan itu. Nonton ya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, barangkali teman-teman yang lain bisa menambahkan atau memperbaiki statement saya. Terima kasih, Sun. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk 3 kali pertanyaan lagi dari SLB Adriadi. Siang Mas, untuk SLB dengan keturunan A tidak ikut ANBK. Guru tetap mengikuti survei lingkungan belajar. Apakah tetap harus mandiri online? Pertanyaan 1. Monggo untuk teman-teman yang sudah kami bantu menjawab.
Itu pertanyaannya pripun Mas? Survei lingkungan belajarnya apa ANBK-nya itu Mas? Pelaksanaan NBK-nya Pak, apakah tetap harus mandiri online? Untuk SLB dengan ketuaan A tidak ikut ANBK. Guru tetap mengikuti survei lingkungan belajar. Oke. Ngeten. Mumpung kelingan ada pertanyaan ini, ada yang ingat. Untuk teman-teman yang nanti siswanya memang ada kriteria di Dapodiknya dia sebagai inklusi, itu mohon inklusinya apa itu dipertegas. Terus untuk survei lingkungan belajar itu tetap wajib, bahkan untuk PTK yang memiliki dua tempat unit kerja, induk dan non-induk, jika di situ terbaca harus mengikuti survei lingkungan belajar, ya tetap wajib mengikuti. Jangan sampai seperti yang tahun-tahun kemarin, ada beberapa sekolah yang terlambat mengikuti atau lupa atau mungkin kurang lengkap mengikuti survei lingkungan belajar, akhirnya alhamdulillahnya kemarin sempat terus ada perpanjangan itu. Mohon untuk tahun ini jangan sampai terjadi hal tersebut. Guru tetap mengikuti survei lingkungan belajar sudah terjawab. Apakah tetap harus mandiri online? Ini saya yang ragu ini. Karena apakah sekolah tersebut hanya ada ketunaan A atau tidak? Gitu Mas Guntur. Nah ini yang perlu dipertegasnya kan di situ Mas Guntur. Jadi SLB ini apakah hanya ada ketunaan A saja? Gitu Mas Guntur. Kalau kurang memuaskan jawabannya mungkin nanti sebagai catatan kita untuk konfirmasi ke induk Mas Guntur. Terima kasih Pak Safar. Untuk pertanyaan berikutnya, dua kali lagi pertanyaan dari Pak Dwijo, SMA Dian Kartika. Saya mau tanya, untuk waktu pelaksanaan tertulis 4 hari, apakah pelaksanaan full 4 hari untuk semua jenjang atau 2 hari per jenjang? SMK 2 hari, SMA 2 hari. Monggo untuk bisa bantu menjawab. Mas Catur double, monggo salah satu. Oke, izin menambahkan tentang kaitannya untuk tertulis pelaksanaan 4 hari, apakah full 4 hari, itu AKM atau jadi ANBK itu ada AKM dan Sulingjar tadi. Untuk pelaksanaan AKM sendiri nanti 2 hari. 2 hari, dari kalau 4 hari itu adalah dimaksudkan untuk ketika pengaturan sesinya itu sampai ya overload Contoh yang ini tadi saya izin share screen lagi Ini kalau contoh komputer kliennya hanya punya 8 Jadi ini hari Senin Selasa. Hari Senin Selasa atau ngambil hari Rabu Kamis gitu. Jadi 4 hari itu nanti maksudnya bisa dipakai untuk dua gelombang. Jadi gelombang 1 ini Senin Selasa, yang gelombang 2-nya nanti Rabu Kamis. Jadi ada yang hari pertama nanti numerasi, yang hari keduanya nanti numerasi. Hari pertama literasi, hari keduanya nanti numerasi. Itu berkaitan tentang simulasi 4 hari. Memang dilebihkan waktunya
untuk ya mengantisipasi satuan pendidikan yang minim dari infrastrukturnya. Mungkin itu tambahan tentang pelaksanaan 4 hari. Monggo nanti kalau nanti ada itu SMK bisa 4 hari itu SMA juga sama, karena itu masih simulasi. Untuk simulasi memang masih datanya nanti masih menggunakan data dummy, jadi belum menggunakan data peserta dari sekolah masing-masing, belum. Enten Pak, Mas Guntur. Terima kasih Pak Catur, sekaligus untuk menjawab pertanyaan yang terakhir Pak Catur dari SMK PIK Semarang. Selamat siang Pak Catur, saya ingin menanyakan untuk pembagian subrayon untuk yang menumpang SMP, itu informasinya kapan ya Pak? Oke, terima kasih SMK PIK. Untuk sementara fokus yang nanti, karena itu nanti ranahnya ke Dinas Pendidikan Kota, biarkan SMP kalau memang menumpang. Tapi ya mohon maaf ya, kalau bisa dikatakan mandiri, cuman mandirinya di tempat lain. Kalau bisa, biar untuk mempermudah. Karena begini, mohon maaf, nanti di webnya Sekolah Indo itu agak mumet lenoto. Kenapa saya mengatakan begitu? Pasti nanti akan tampil saling menunggu. Tetapi kalau kita menggunakan model mandiri, saya kira di masing-masing satuan pendidikan atau kita memberikan suatu edukasi tersendiri, biar mereka juga ikut mengolah data. Paham ya maksud saya ya? SMK PIK nanti bisa memonitor dengan saya, langsung aja telepon, nanti kita bantu. Kalau terkait yang numpang itu SMP, biarkan Dinas Pendidikan Kota nanti yang akan mengolah, ataupun dari satuan pendidikan tersebut. Nonton nggih, SMK PIK, terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya nanti bisa dilanjut melalui grup WA maupun Telegram yang ada. Nanti teman-teman operator yang sudah kami tunjuk nanti bisa membantu menjawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Mungkin itu aja untuk sesi kali ini. Mungkin dari teman-teman operator lain dari cabang dinas bisa menambahkan atau ingin ditambahkan, monggo. Dari Pak Mastur atau Pak Edi yang Kota Semarang yang dari SMA bisa menambahkan, atau yang dari kabupaten Bu Cita maupun Pak Puji jika ingin ditambahkan. Kalau nggak ada tambahan, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kami berharap dari cabang dinas untuk pelaksanaan ANBK tahun kali ini mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan, bisa diselesaikan dengan baik, seperti itu. Itu aja dari kami, teman-teman yang dari cabang dinas maupun dari operator-operator yang kami tunjuk. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.